Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semoga tetap sehat selalu dan selalu bersemangat untuk mengerjakan dan belajar bersama meskipun dengan media online. Nah, untuk mata pelajaran kita hari ini yaitu dasar-dasar pakan ternak, kita masih berada pada kompetensi yaitu penyusunan formulasi ransum baik ternak unggas maupun ternak ruminansia. Kalau pada minggu yang lalu kita masih belajar dengan metode formulasi ransum person square atau metode bujur sangkar atau segi empat, kali ini kita sudah masuk pada pokok bahasan yang berikutnya yaitu tentang metode penyusunan ransum dengan metode trial and error atau metode coba-coba. Berbeda dengan metode person square, kalau metode person square kemarin kita menyusun formulasi ransum itu hanya bisa menggunakan dua bahan pada setiap tahap penghitungannya. Dan ketika kita menggunakan bahan yang sama dengan kadar protein atau kadar nutrisi yang sama, dan untuk menentukan kadar nutrisi yang dicari itu adalah kadar nutrisinya sama antara siswa yang satu dengan yang lain, maka hasil yang kita dapatkan itu juga akan sama formulasinya kalau kita menggunakan metode bujur sangkar atau dengan metode person square. Nah, tapi kalau kita menggunakan metode trial and error atau metode coba-coba, nanti kita bisa menggunakan banyak bahan, lebih dari 2 bahan, 4, 3, atau lebih dari 10 bahan, itu kita bisa menghitung keseluruhannya secara sekaligus. Jadi tidak perlu membagi-bagi menjadi dua bahan seperti metode pada metode person square. Nah, kemudian meskipun kita nanti menggunakan bahan yang sama dengan kadar protein atau kadar nutrisi dari bahan itu juga sama antara teman kita dalam satu kelompok, itu nanti kita tidak akan mendapatkan dan kemungkinan besar tidak akan membuat formulasi yang sama meskipun bahan yang kita gunakan sama dan komposisi atau kadar nutrisi dari ransum yang akan kita buat itu sama. Itu nanti akan berbeda antara satu teman dengan teman yang lain. Mengapa demikian? Karena di metode trial and error ini kita akan bermain di prosentase bahannya. Jadi masing-masing siswa itu untuk mencari kadar nutrisi yang dibutuhkan dalam formulasi ransum tersebut, itu kita bermain pada prosentase bahan pakannya. Jadi pasti akan berbeda. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkahnya ya. Nah, baik, untuk metode atau langkah-langkahnya, kalian bisa mempersiapkan tabel seperti ini ya. Ini untuk mendukung kegiatan pembelajaran dari metode person square. Maksud saya adalah trial and error. Jadi anak-anak harus menyiapkan tabel seperti ini, yaitu yang terdiri dari kolom yang pertama adalah kolom nomor, kemudian kolom yang kedua adalah nama bahan pakan, kadar bahan pakan itu sendiri masing-masingnya, kemudian harga per kilogramnya. Ini bisa dikesampingkan dulu, boleh nanti kita bahas berikutnya atau langsung sekaligus juga nggak masalah. Kemudian di sini, nah baru di kolom berikutnya ini adalah kolom prosentase bahan pakan. Jadi kita nanti bermainnya trial and errornya adalah di kolom prosentase ini. Kemudian di sini adalah kadar PK yang didapat berdasarkan prosentase dan kadar PK bahan ini. Kemudian baru setelah itu bobot bahan pakan, dan kemudian adalah harga pakan secara keseluruhan. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya akan mengambil contoh soal yang mau dibuat formulasi ransum adalah kita diminta untuk membuat ransum ayam petelur fase layer dengan kadar protein kasarnya sebesar 18% dan sebanyak 100 kg. Nah, bahan yang saya tetapkan untuk digunakan di sini adalah yang pertama bekatul dengan kadar PK 11 ya, 11%, dan harga bahan pakannya per kilogram adalah 3.500. Kemudian polar kadar PK 14, harga per kilogram Rp5.000. Kemudian tepung ikan kadar PK 45 dan kemudian harganya 8.000. Terus kemudian di sini ada bungkil kedelai kadar PK-nya 36 dan harga per kilogramnya adalah 7.000. Nah, di sini kita bermain
prosentase di sini. Nah, yang namanya prosentase itu secara keseluruhan sama seperti persen square. Jadi dari keempat prosentase 4 bahan tadi, di sini nanti jumlah prosentase totalnya adalah harus 100%. Nah, di sini yang kita kira-kira. Jadi 100% ini harus kita kira-kira atau coba-coba di trial ya, di trial untuk kita bagi ke 4 bahan ini, prosentase 4 bahan ini. Misalkan kita coba bekatul saya misalkan di sini prosentasenya saya pakai 40% ya, 40%. Kemudian polarnya ini saya misalkan saya pakai 38%. Kemudian tepung ikan ini saya misalkan saya pakai 5%. Terus kemudian bungkil kedelainya saya pakai sebanyak 17%. Berapa totalnya? Dari total ini adalah banyaknya adalah 100%. Nah, biasanya anak-anak sumber protein atau bahan pakan yang kadarnya proteinnya tinggi, ini prosentasenya pasti lebih rendah dibandingkan sumber energi. Jadi nanti kalau kalian mau trial atau mencoba-coba prosentase bahan, itu kamu berikan porsi untuk yang sumber protein itu prosentasenya lebih rendah. Jadi nanti ketika kamu menghitung error, mau trial lagi, kamu tidak perlu mengubah dengan kadar dengan prosentase yang lebih jauh lagi. Nah, setelah kita prosentasekan, jumlah prosentasenya 100. Dari prosentase ini kita kalikan prosentase ini dengan kadar pK bahannya. Bekatul 40% kita kalikan 11. Hasilnya ini saya sudah hitung sebesar 4,4. Kemudian sama untuk yang polar 38/100 kali berapa kadar pK-nya? 14 ya. Ini hasilnya adalah 5,32. Terus untuk yang tepung ikan berapa? 5/100 dikali dengan kadar pK-nya sebanyak 45%. Hasilnya berapa? Yaitu 2,25. Sambil mengecek ya, siapa tahu nanti saya salah hitung. Kemudian yang terakhir bungkil kedelai yaitu 17/100 atau 17%. Kita kalikan dengan kadar pK-nya 36 sama dengan hasilnya berapa? 6,52. 6,12 ya. 6,12 sorry. Oke, 6,12. Nah, ini hasil hitungannya. Jadi kalian bisa lihat di sini hasil hitungannya per bahan. Nah, dari hasil hitungan ini kita jumlahkan 4,4 ditambah 5,32 ditambah 2,25 ditambah dengan 6,12. Hasilnya berapa? Nah, yang ditentukan tadi adalah kadar pK-nya sebesar 18%. Dari prosentase ini kemudian dikalikan kadar pK per bahan, hasilnya ini kamu jumlahkan. Di sini hasilnya harus 18%. Ya, harus 18%. Nah, sekarang kita cek apakah hasil dari 4,4 ditambah sampai 6,12 ini hasilnya 18%. Ternyata hasilnya adalah 18,09. 18,09 berarti tidak sesuai atau belum sesuai dengan kadar pK yang diharapkan. Lebih besar apa lebih sedikit? Lebih tinggi, yaitu 0,09%. Itu lebih tinggi. Nah, sekarang maaf ya tulisannya agak miring-miring gitu. Nah, berarti di sini ada kelebihan 0,09. Berarti kita harus menurunkan nilai pK dari yang sudah kita hitung tadi. Nah, kalau ada kelebihan nilai pK, itu prinsipnya ketika kita mau mengubah prosentase ini, tolong kalian hanya mengubah pada prosentase bahan yang kadar pK-nya itu tinggi. Ya, jadi yang prosentase kadar pK yang tinggi itu kita turunkan. Jadi misalkan di sini pK tinggi kan
ada dua, yaitu tepung ikan dan bungkil kedelai. Kita bermainnya turunkan aja yang dua bahan ini, kita turunkan. Yang bahan yang atas itu kita tidak usah mengubah-ubah gitu. Kita turunkan karena di sini kelebihannya sangat sedikit sekali. Tapi kalau kelebihannya besar, misalkan di sini kamu masih menghitungnya ada harusnya 18, kamu dapatkan 20%, kamu bisa mengubah antara bahan sumber protein kamu turunkan dan yang kamu naikkan adalah persentase dari bahan pakan sumber energi itu ya. Jadi misalkan di sini kamu turunkan yang tepung ikan, kamu turunkan 2 poin atau 2%, jadi 15. Nah, kemudian kamu naikkan, berarti yang 2% itu kamu naikkan di bahan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, karena di sini masih belum pas, kita ini masih error istilahnya. Kita trial lagi, membuat penghitungan lagi ya, yaitu pada persentase bahannya. Nah, yang ingin saya ubah karena kelebihannya hanya 0,09, jadi bahan di sini yang bekatul ini saya tidak ubah, tetap 40%. Kemudian yang dolar juga tetap 38%. Baru saya bermainnya hanya pada tepung ikan dan bungkil kedelai. Di sini saya ubah sedikit. Yang tepung ikan dari 5 saya turunkan jadi 4%. Karena di sini PK-nya dia lebih tinggi. Kemudian yang bungkil kedelai karena PK-nya dia lebih rendah sedikit, itu saya naikkan 1 dari 17 jadi 18. Nah, setelah ini baru kita hitung lagi seperti tadi ya. Karena untuk yang bekatul dan polar tidak diubah, jadi hasilnya tetap yaitu 4,4. Kemudian yang polar adalah 5,32. Ya, kalau nggak salah seperti itu tadi ya, 0,32 ya. Terus baru kemudian yang ini tepung ikan kan jadi 4/100 ya kan, kita kalikan dengan kadar PK-nya 45. Nah, ini jadi dari yang 2,25 di sini jadi turun 1,8. Kemudian yang bungkil kedelai yang tadi 17 sekarang jadi 18%. Kita kali dengan kadar PK-nya 36 jadi 6,48. Nah, sekarang kita jumlah pakai kalkulator. 4,4 kemudian kita tambah dengan 5,32, kita tambah dengan 1,8, kita tambah dengan 6,48. Hasilnya, ternyata sudah pas 18% nih ya. Jadi hasilnya pas 18% dengan komposisi prosentase seperti ini, dan ini juga harus pas pada posisi 100% total prosentasenya. Nah, kalau posisinya ini prosentasenya memang sudah pas 100% dan kadar PK-nya juga sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu 18%, baru kita lanjutkan pada kolom berikutnya yaitu menghitung bobot pakan. Tadi bobot pakannya yang kita butuhkan adalah 100 kilo. Jadi kita hitung dari prosentase tadi, 40% dari 100 kilo. Nah, berarti di sini ada 40 kilogram. Kemudian yang di sini 38 berarti 38 kg. Kemudian di sini ada 4 kg. Kemudian di sini ada 18 kg untuk yang bungkil kedelai. Jadi totalnya di sini harus 100 kg. Jadi kalau kebutuhan pakannya sini 50 kg, berarti ya di sini totalnya harus 50 kg karena prosentasenya kita kalikan dengan bobot keseluruhan pakan. Nah, sudah. Terus kemudian baru di sini ada harga pakan. Berarti harga pakan di sini adalah bobot per bahan ini berapa? Bekatul kita butuhnya 40 kg. Kita kalikan dengan harga per kilogramnya yaitu 3.500. Nah, berarti di sini akan ketemu Rp140.000. Kemudian di sini polarnya 38 kg. Harga polarnya adalah 5.000. Nah, ketemunya adalah 190.000. Kemudian di sini tepung ikannya 4 kg dikalikan dengan 8.000 sama dengan ada
berapa? 32.000. Terus yang terakhir bungkil kedelainya 18 kg, harganya 7.000. Nah, kemudian 7.000 hasilnya adalah 126.000. Nah, totalnya adalah, jadi untuk 100 kg ini total harga pakannya adalah 488.000 rupiah. Untuk mengetahui harga per kilogram pakan berarti adalah 488.000 rupiah ya, dibagi dengan 100 kg, berarti per kilogramnya adalah 4.880 rupiah. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk formulasi langsung trial and errornya. Jadi kalian harus membuat dulu yang namanya tabel seperti ini untuk memudahkan. Kemudian prinsipnya yang kedua yaitu bermain pada prosentase ini, prosentase bahan ini nanti yang akan menentukan jumlah kadar pK-nya. Kalau kadar pK-nya yang kamu dapatkan sudah pas, baru kalian bisa lanjut pada kolom yang berikutnya. Tapi kalau ini belum pas, kelebihan atau kurang, itu kamu harus mengubah dari prosentase ini. Kalau kelebihan berarti kadar pK yang tinggi kamu harus turunkan dan kamu naikkan kadar pK yang lebih rendah, dan begitu sebaliknya. Seperti itu. Jadi saya kira sudah bisa memahami. Kemudian nanti silahkan anak-anak mengerjakan soal yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.